Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil kabir, al-latifil khabir, al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat wal mujazilaha bima amilat. Nahmaduhu wa nashkuru wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tutsabbituna ala qa'idatil iman wa tamdi bina ala tariqil ihsan wa tub'iduna an ta'thiri syaitan wa tuqarribuna min ridhar rahman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiuhu wa khaliluh ya ana bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Shadaqallahul alim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup bagi kita semua sehingga kita bisa melaksanakan salat tadi subuh. Kemudian kita bisa duduk bersama mengkaji beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hal ini menjadi catatan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat harta dan anak-anak kita nanti tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah SAW melalui sahabat beliau yang bernama Abu Hurairah menceritakan kepada kita bahwasanya setiap mukmin yang melakukan tindakan dosa, ya, ada titik hitam di dalam hatinya. Ketika kita melakukan maksiat, melakukan dosa, maka ada titik hitam di dalam hati kita. Semakin banyak kita melakukan maksiat, maka semakin hitam hati kita. Ya. Kalau orang itu melakukan perbuatan maksiat, ada titik hitam. Melakukan lagi, ada titik hitam. Ya. Semakin banyak orang itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak titik hitamnya yang ada di hatinya. Tetapi kalau orang ini berhenti kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka titik hitam ini akan menghilang. Titik hitam itu akan menghilang. Fadzalika ran, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itulah yang disebut dengan ar-ran yang di dalam surat kalla bal rana ala qulubihim. Dalam firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim. Yaitu setiap orang melakukan perbuatan maksiat, maka ada titik hitam di dalam hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang lebih bahaya lagi, kalau sudah titik hitam itu memenuhi hati kita, maka hati kita akan sakit. Ya, hati kita akan sakit. Malas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah seorang ulama mengatakan setiap kali melakukan maksiat itu dapat dilihat dari mana? Dari perilaku pembantunya dan perilaku kendaraannya. Ini bisa dilihat. Sampai demikian, orang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya nggak teratur, Bu. Hidupnya nggak teratur, malas melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu, malas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dosa yang kita lakukan itu bisa menjadi besar. Dosa kecil itu bisa menjadi besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat di sekitar kita, kita lihat semut bagaimana kalau membuat rumah. Ya, dia angkut sedikit. Ternyata bisa menggunung, Bu. Bisa jadi bukit. Bisa besar itu rumah semut itu, yang ngangkatnya sedikit. Bisa jadi besar. Begitulah dosa kita juga demikian. Dosa kecil akan menjadi besar dengan beberapa sebab. Ya.
I'lam anna as-saghirata tuqabbiru bi asbab. Ketahuilah bahwasanya dosa kecil itu bisa menjadi besar dengan beberapa faktor. Dengan beberapa faktor. Faktor yang pertama, minha al-israr wal muadhabah. Yaitu perilaku tidak mau berhenti melakukan maksiat itu, melakukan dosa itu. Wal muadhabah, dan seringkali dilakukan. Tidak mau berhenti perbuatannya, dia tahu dosa, Bu. Ya, dia tahu perbuatannya itu maksiat. Tetapi terus dilakukan. Maka yang semacam itu, dosa kecil bisa menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau itu seringkali dilakukan. Maka harus tahu ilmunya. Ya, Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya innama yatimmu dzalika bil ilmi wan nadam wal azam. Semakin orang itu melakukan maksiat, maka semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus disadari. Harus disadari. Kalau dia sadar, ada penyesalan. Ya. Kalau ada penyesalan, ada rasa apa? Ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Tahu ilmunya. Sadar, ya, sadar kalau setiap perbuatan maksiat yang dia lakukan akan semakin menjauhkan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas, la saghiratal ma'al israr wa la kabiratan ma'al istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau itu dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Ya nggak ada. Makanya kecil akan jadi besar. Sebagaimana pepatah kita mengatakan apa? Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Kita lihat itu. Bagaimana rumahnya semut itu bisa besar, Bu. Terkadang ada rumah yang nggak ditempatin, kemudian ditempatin rumah semut, itu mungkin bisa mengambil seperempat dari rumah kita yang tidak ditempatin. Ya, kalau zaman-zaman dulu kan nggak ada keramik, ada apa gitu ya. Rumahnya rumah tanah. Itu banyak rumah-rumah kuno, rumah-rumah tua, ditempatin oleh rumah semut. Membukit, Bu. Membesar, itu kecil. Semut, sedikit bisa jadi besar. Maka Rasulullah SAW berkatakan, la saghirata ma'al israr, wa la kabiratal ma'al istighfar. Gak ada yang namanya dosa kecil, kalau itu dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Begitu juga nggak ada ceritanya dosa besar, kalau selalu diiringi dengan istighfar. Ya. Yang berikutnya, wa min asbabil lati tu'azzimu biha as-saghair ayastaghira dzam. Nah, di antara hal yang menyebabkan dosa kecil itu menjadi besar, kalau kita punya pandangan, itu dosa kecil aja lah. Ya. Maka kalau anggapan kita semacam itu, dosa yang kecil akan jadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah diprediksi oleh para sahabat dulu. Nanti kalian akan melakukan satu amalan yang sangat halus, yang sangat kecil, di mana kami menganggapnya di zaman Rasulullah SAW minal mubiqat. Mubiqat itu adalah satu dosa yang menghancurkan diri kita, yang membuat diri kita ini binasa, al-mubiqat. Ya, kita melakukan amalan-amalan kecil, dosa-dosa kecil. Ya kita anggap apa? Ini kecil aja lah. Dosa kecil ini. Nanti kalau kita ambil air wudhu sudah hilang. Terus begitu. Ya, menganggap dosa itu kecil. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Innal mu'mina. Orang mukmin itu yara dzunubahu ka'anna fi aslil jabal. Ya, orang mukmin itu melihat dosanya itu, maksiatnya itu apa? Seperti gunung yang akan menimpa dirinya. Yang akan menimpa dirinya. Sementara orang-orang fajir, orang-orang munafik itu melihat dosanya itu seperti apa? Seperti lalat hinggap di hidungnya, kemudian diusir begitu saja, kecil. Beda pandangannya. Orang-orang yang beriman kalau melakukan dosa itu takutnya bukan main, seakan-akan ada gunung. Kita ingat bagaimana kisah Abu Lubabah.
Ya, kisah Abu Lubabah yang melakukan satu kesalahan, merasa dirinya itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ikat dirinya itu di tiang masjid. Bapak Ibu yang rahmatillah Allah, nanti kalau sempat melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, nanti kalau ibu ada di raudhah, ya ada di raudhah itu ada tiang namanya Istuna At-Taubah. Di dalam raudhah itu ada beberapa tiang. Ya, ada tiang Aisyah, di mana Ibunda Aisyah sering di situ. Ada tiang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menerima tamu. Ya, ada satu tiang namanya Istuna At-Taubah. Ya, ada tiang namanya At-Taubah. Kenapa? Karena di kisah itu ada kisah Abu Lubabah. Abu Lubabah itu yang mengikat dirinya di tiang masjid itu karena dia merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ikat dirinya. Bukan 1 hari, bukan 2 hari. Tapi dia ikat dirinya hampir 1 minggu. Dia ikat, kalau waktunya sholat dia buka. Ya, kalau waktunya sholat dia sholat, kemudian setelah ikat lagi. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat memberikan ampunan kepada Abu Lubabah. Maka kisah tiang itu, tiang At-Taubah, adalah merupakan kisah At-Taubah. Taubatnya Abu Lubabah. Begitu seorang mukmin. Ya, melihat dosanya itu seperti gunung yang akan menimpa dirinya. Takut betul. Takut betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Bilal bin Sa'ad, la tandur ila sikratil khati'ah, walakin undur ila adamati man asaita. Kata Bilal bin Sa'ad, jangan kamu melihat dosamu itu kecil, tetapi yang perlu kamu perhatikan, kepada siapa kamu melakukan dosa. Ya, kalau kita merasa salah kepada kawan sejabat, kawan sepermainan, nggak terlalu berat, Pak. Nggak terlalu berat. Tetapi kalau kita merasa bersalah kepada ibu kita, kepada bapak kita, itu beratnya bukan main. Ya, ibu kita nggak nyapa sama kita, nggak mau bicara dengan kita, kiamat sudah seakan-akan. Betul ya, Bu? Kalau orang lain ya nggak nyapa dengan kita, nggak mau bertegur sapa dengan kita, ya biasa saja. Antara bapak dengan ibu aja beda. Antara bapak dengan ibu aja beda. Coba kalau kita dimarahin bapak, diem aja mulai. Ya, tapi kalau dimarahin ibu, seakan-akan dunia ini sempit semua. Ibu nggak mau nyapa dengan kita, sudah kiamat sudah. Ya, begitulah kita. Ya, seharusnya punya perasaan semacam itu ketika kita melakukan dosa. Jangan kita lihat kesalahan kita, dosa yang kita lakukan, tapi lihat kepada siapa Anda bersalah. Kepada siapa kita ini melakukan maksiat. Dilihat itu. Ya, kalau kita punya atasan kan beda, Pak. Kita merasa salah dengan kawan sekerja yang biasa levelnya sama dengan kita, biasa-biasa saja itu. Tapi kalau kita merasa bersalah kepada atasan, merasa bersalah, ini beda perasaannya. Sama seperti tadi. Ya, kalau kita merasa bersalah kepada ibu kita, merasa bersalah kepada orang tua kita, waduh, kiamat sudah. Ya. Padahal ibu kita nggak marah, nggak apa, tapi nggak mau bicara aja dengan kita. Dunia ini menjadi sempit. Bapak Ibu yang rahmatillah. Yang ketiga, wa min asbab ayyafraha bis-saghira wa yatamaddah biha. Ya. Di antara faktor yang menyebabkan dosa kecil itu menjadi besar, ya, ketika seseorang itu merasa gembira dengan dosa kecil. Ayyafraha bis-saghir wa yatamaddah biha. Ya. Ada organisasi di Mesir umpamanya ada lihat cewek, dosa kecil itu. Dibanding-bandingkan dengan orang lain melakukan zina. Kawan saya berzina. Kawan saya pada senang dia. Di lokalisasi begini-begini. Saya cuma mendang cewek aja kok. Ya, kecil. Dibandingkan dengan dosa yang lebih besar lagi. Ini yang menyebabkan apa? Dosa kecil menjadi besar. Dosa kecil menjadi besar. Kita banding-bandingkan. Ini keliru. Ya. Di antara
kesengsaraan seseorang min saqawatil mar'i itu membandingkan yang semacam itu. Dosa yang saya lakukan kecil. Si fulan begini. Ini beda. Seharusnya perbandingannya apa? Perbandingannya ketika kita melakukan kebaikan, kita bandingkan lagi dengan yang kebaikan yang berikutnya. Kok bisa ya si fulan itu punya jabatan begini, tapi sholat waktu 5 waktunya itu di masjid. Sementara saya nggak punya kerjaan, nggak punya apa, kok malas sekali ke masjid. Begitu seharusnya perbandingannya. Bukan dosa yang kita bandingkan. Bapak Ibu yang rahmati Allah, wa minha ayyatahawana bisatrillahi ta'ala. Di antara faktor yang menjadikan dosa kecil kita menjadi besar, kita menganggap apa yang Allah sudah tutup, ya, itu remeh kecil. Ya, terkadang orang melakukan dosa, nggak ada yang tahu. Ya, kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala sudah tutup aib kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah tutup aib kita. Tetapi apa? Dengan bangganya kita cerita kepada orang lain. Ya. Dengan bangganya kita cerita kepada orang lain. Ini yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin. Minal mujahirin. Minal mujahirin. Jahar itu artinya tampak, terang-terangan, ya. Allah sudah tutup aibnya, tetapi dia itu buka aibnya sendiri. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kullu ummatin mu'afi illal mujahirin. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya umatku ini baik-baik saja sebenarnya. Ya, gak usah ada yang dirisaukan. Tetapi apa? Tetapi ada orang-orang yang melakukan maksiat itu secara terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, wa inna minal mujahara ayya'malar rajul amala bil laili thumma yasbahu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza. Sampai demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjelas orang yang mujahara itu adalah orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tutup, sudah. Aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam harinya sudah ditutup, nggak ada orang yang tahu. Tetapi di pagi harinya sambil ngopi dia cerita, aduh tadi malam saya itu asik di sini. Saya minum dengan si fulan begini. Saya main dengan si fulan begini. Cerita kepada orang lain. Ini minal mujahara. Maka dosa kecil yang kita lakukan akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah, yang berikutnya yang menjadikan faktor dosa kecil itu jadi besar, kalau kita tahu apa yang kita lakukan itu akan ditiru oleh orang lain. Melakukan maksiat, kita paham betul. Ini pasti ada yang banyak yang ngikut ini. Pasti banyak yang ngikutin saya cara melakukan maksiatnya. Diikuti orang lain dan bangga. Ayyakunal mudnimu aliman yuqtada bihi. Dia tahu betul kalau dia melakukan hal perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditiru dengan teman-temannya, akan ditiru oleh ini, akan ditiru oleh ini. Dia senang ditiru itu. Pelopor melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangga dengan hal itu. Makanya di dalam Islam kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang melakukan kebiasaan jelek di dalam Islam lalu ditiru oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana pelakunya. Ya, dia sudah tidak ada, Bu. Dia sudah meninggal. Tetapi karena dia sebagai pionir, pelaku pertama melakukan hal yang jelek di dalam Islam, maka diikutin terus. Maka dia akan menanggung. Ya. Begitu juga kebaikan juga demikian. Bapak Ibu yang rahmati Allah, inilah hal-hal yang menyebabkan dosa kecil yang kita lakukan akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dengan sebab-sebab sebagaimana yang kita terangkan tadi. Bapak Ibu yang rahmatnya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, menjauhkan kita daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menghindari diri kita dari hal-hal yang membuat kita ini terjerumus kepada perbuatan dosa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratana wa amin rawatana. Allahumma fatna min baina aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an simalina wa min fawqina. Wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.